Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. David selalu percaya bahwa ia memiliki intuisi yang tajam untuk mengenali orang baik. Jadi, ketika ia mulai bekerja di perusahaan baru dan bertemu Eric, koneksi di antara mereka terjalin seketika. Keduanya memiliki selera yang sangat mirip, menertawakan lelucon yang sama, dan berbagi minat mulai dari olahraga hingga band rock lawas. Tak lama, mereka mulai makan siang bersama, membahas pertandingan akhir pekan, bertukar rekomendasi serial, dan bahkan membuat taruhan kecil tentang siapa yang bisa menebak lebih banyak hasil dengan benar. Obrolan mereka mengalir begitu alami hingga mengejutkan rekan-rekan kerja mereka, yang sering bercanda bahwa mereka tampak seperti teman masa kecil. Kedekatan ini dengan cepat melampaui batas profesional. David dan Eric mulai pergi minum bir sepulang kerja dan bermain bowling santai. Megan, istri David, mendukung persahabatan baru itu. Ia antusias dengan gagasan bertemu orang baru, terutama pasangan lain, yang bisa memecah kemonotonan kehidupan pernikahan. Setelah beberapa undangan yang tertunda, David dan Megan memutuskan untuk mengadakan makan malam di rumah. Megan, yang senang menjadi tuan rumah, merencanakan semuanya dengan cermat, memilih menu yang ringan namun ramah, dan mendedikasikan dirinya untuk memastikan semuanya sempurna. Pada malam makan malam itu, David sangat bersemangat. Ia mengenakan kemeja yang kata Megan adalah favoritnya dan memperhatikan saat istrinya memberikan sentuhan akhir pada meja makan. Ketika bel pintu berbunyi, ia membuka pintu dengan senyum lebar, menyambut hangat Eric dan Lisa, yang tiba tepat waktu sambil membawa sebotol anggur sebagai hadiah. Namun pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh David. Begitu Megan melihat Eric, tubuhnya bereaksi aneh. Ia membeku sejenak, seolah tersengat listrik. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum, berjalan ke arah mereka dengan sedikit ragu. Lisa, tanpa menyadari apapun, menyerahkan botol itu dan berterima kasih atas undangannya dengan ramah. David memperhatikan ekspresi kaku istrinya, tatapan yang tidak bisa ia pastikan apakah itu keterkejutan, ketidaknyamanan, atau ketakutan, tetapi ia memilih untuk menyimpannya sendiri. Mereka duduk dan memulai makan malam. Percakapan berlanjut dengan meriah, dipenuhi tawa dan cerita tentang perjalanan, pekerjaan, dan keingintahuan sehari-hari. Eric sama karismatiknya seperti yang selalu dikatakan David, dan Lisa juga terbukti sebagai wanita yang menyenangkan, melontarkan komentar cerdas dan memancing tawa lepas. Setelah kejutan awal itu, Megan tampaknya cepat beradaptasi dengan kehadiran pasangan itu, berpartisipasi dalam percakapan secara alami, dan menunjukkan minat tulus pada topik yang dibahas. Di saat-saat tertentu, David diam-diam mengamati istrinya, mencoba mencari tahu apakah reaksi awal itu benar-benar berarti sesuatu atau hanya kesan berlebihan darinya. Megan menuangkan anggur, mengomentari resep yang telah ia siapkan, dan tertawa mendengar cerita Eric dan Lisa. Makan malam itu berjalan begitu lancar, sehingga David hampir meyakinkan dirinya sendiri bahwa persepsinya hanyalah paranoia. Tetapi ketika para tamu pergi, meninggalkan ucapan terima kasih dan janji pertemuan di masa depan, kegelisahan itu kembali. Saat Megan sedang membereskan piring, David mendekat dan bertanya langsung, namun lembut tentang apa yang terjadi ketika Eric datang. Megan, sambil mengutak-atik peralatan makan, tertawa kecil seolah mencoba menepis kesalahpahaman dan menjawab, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa pusing mendadak, itu saja." Nada bicaranya yang santai tidak sepenuhnya meyakinkan David, tetapi ia memutuskan untuk mengabaikannya. Makan malam itu sukses, semua orang tampak menikmati, dan tidak ada alasan untuk merusak malam itu dengan kecurigaan tak berdasar. David pergi tidur dengan kalimat itu bergema di benaknya. Hanya sedikit pusing. Sekeras apapun ia mencoba merasionalisasikannya, sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ada lebih banyak di balik reaksi itu. Sesuatu yang Megan tidak ingin atau tidak bisa ungkapkan malam itu. Tetapi untuk saat ini, ia memutuskan untuk membiarkannya. Bagaimanapun,
awal dari sebuah persahabatan baru, tampak seperti hal yang baik, sesuatu yang ringan, sesuatu yang ingin ia pertahankan. Waktu berlalu, dan persahabatan antara kedua pasangan itu semakin erat. Rencana mereka bertambah banyak. Makan siang akhir pekan, perjalanan singkat, acara olahraga. David puas dengan fase baru kehidupan sosialnya ini. Megan tampak nyaman, selalu berpartisipasi dalam kegiatan, tertawa, dan mengomentari betapa lucunya Lisa dan betapa cerdasnya Eric. Semuanya berjalan lancar dalam kenormalan yang, di mata siapapun, tidak menunjukkan celah. Suatu hari, Megan menyebutkan bahwa ia memiliki janji temu medis di pagi hari, dan setelah itu, ia akan langsung pergi bekerja. David, yang sibuk dengan tenggat waktu dan laporan, menanggapinya dengan wajar. Ia berharap semuanya berjalan cepat dan melanjutkan rutinitasnya. Kemudian, ketika ia tiba di kantor, ia melihat Eric tidak berada di mejanya yang biasa. Hari itu sibuk dengan rapat yang dijadwalkan dan klien yang harus dilayani. Di tengah kesibukan itu, ia tidak terlalu memperhatikannya sampai menjelang siang, ketika ia dengan santai menyebutkan sebuah proyek yang juga melibatkan Eric kepada bosnya. Bosnya menjawab, "Oh, dia ada janji temu medis hari ini. Dia akan datang nanti." Otak David secara otomatis membuat koneksi. Megan dan Eric, keduanya memiliki janji temu medis di hari dan waktu yang sama. Terdengar terlalu aneh. Ia mencoba menepis pikiran itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu murni kebetulan, bahwa ia terlalu curiga. Tetapi ingatan akan ekspresi kaget Megan saat makan malam kembali seperti kilat. Pikiran itu terus mengganggu benaknya, mengacaukan fokus kerjanya, membuat pikirannya campur aduk. Meski begitu, ia memutuskan untuk tetap tenang. Ia tidak akan menuduh, ia tidak akan menekan. Ia ingin mengerti, ingin menemukan apakah benar-benar ada sesuatu atau imajinasinya yang mendistorsi kenyataan. Ia mulai bertindak dengan kehati-hatian yang belum pernah ia butuhkan sebelumnya. Ia mulai mengajak Eric dalam percakapan santai, terutama saat istirahat makan siang atau rehat kopi. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mencurigakan, berbicara tentang masa kecil, di mana Eric bersekolah, di mana ia bertemu Lisa, apa tempat favoritnya. Ketika Eric dengan santai menyebutkan bahwa ia menghabiskan masa remajanya di sebuah kota di dekat situ, David langsung berpikir, itu kota yang sama tempat Megan tinggal. Setelah itu, Eric menyebutkan nama jalan yang David kenal baik, mendeskripsikan tempat-tempat yang biasa ia kunjungi bersama teman-temannya, berbicara tentang lingkungan yang pernah disebutkan Megan dalam percakapan acak. David mendengarkan dengan penuh perhatian, mengendalikan ekspresinya agar tidak menunjukkan badai yang terbentuk di dalam dirinya. Jantungnya berdebar kencang. Ini tidak tampak seperti kebetulan belaka. Mereka pernah berjalan di lingkungan yang sama, mungkin mengunjungi tempat yang sama, mungkin pernah berpapasan di masa lalu. Mengapa mereka tidak pernah membicarakannya? Mengapa Megan tidak pernah menyebutkannya? Dan mengapa Eric tidak pernah membahasnya? Pertanyaan-pertanyaan mulai menumpuk di benak David seperti kepingan puzzle yang, hingga saat itu, tampak tidak masuk akal, tetapi secara bertahap mulai membentuk sebuah gambaran yang tidak nyaman. Namun ia lebih memilih untuk mempertahankan nada ramah. Ia tetap menjadi rekan kerja yang menertawakan lelucon, berpartisipasi dalam percakapan kelompok, dan membuat rencana untuk barbeku berikutnya. Tetapi secara internal, ia menjadi semakin waspada terhadap detail, respons, gerak tubuh, dan keheningan. Di rumah, ia mengamati Megan dengan perspektif yang berbeda. Megan bercerita tentang harinya di tempat kerja, proyek-proyek baru, betapa menyenangkannya Lisa sebagai teman. David mendengarkan, berinteraksi, tetapi secara internal menganalisis setiap kalimat, setiap kelalaian, setiap pilihan kata. Ia mulai memperhatikan bahwa ketika Megan berbicara tentang Eric, ia menghindari penggunaan namanya secara langsung, memilih istilah umum seperti mereka atau pasangan itu, sesuatu yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi bagi David,
terdengar seperti indikasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tidak menceritakan perasaan ini kepada siapapun. Ia tidak berbicara dengan teman-teman, tidak mencari nasihat. Ia ingin menangani situasi ini dengan caranya sendiri, dengan kecepatannya sendiri. Ia tidak ingin mendengar pendapat yang bisa membuatnya semakin bingung. Ia lebih suka tetap fokus, mengumpulkan informasi, menghubungkan fakta, membangun urutan logis. Yang paling mengganggunya adalah semuanya tampak begitu halus, begitu sunyi, seolah-olah sebuah plot sedang dibangun dalam bayang-bayang tepat di depan matanya, dan ia adalah orang terakhir yang menyadarinya. Hari-hari berikutnya berlanjut dalam ketegangan sunyi ini. David merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, di mana setiap langkah yang salah bisa menghancurkan citra kenormalan yang masih ada. Meskipun begitu, ia percaya ia membutuhkan kepastian sebelum mengambil tindakan apapun. Ia menginginkan fakta, bukan kecurigaan. Ia menginginkan kebenaran, bukan interpretasi. Ingatan akan ekspresi beku Meghan saat makan malam, janji temu medis yang bersamaan, kota asal yang sama, semua itu terakumulasi pada sebuah timbangan yang semakin berat ke arah ketidakpercayaan. Tetapi untuk saat ini, ia tetap waspada, sabar, dan bertekad untuk tidak terburu-buru, meskipun kecemasan semakin tumbuh dengan setiap detail baru yang muncul. Beberapa hari kemudian, David tiba di kantor, dan sekali lagi, ketidakhadiran Eric menarik perhatiannya. Kursi kosong, kertas-kertas yang tak tersentuh di meja, tidak ada tanda-tanda bahwa Eric bahkan pernah ke sana hari itu. Ini tidak lagi tampak seperti kebetulan yang tidak berbahaya. Ketika mendapat kesempatan, ia bertanya kepada bosnya tentang Eric, dan jawabannya datang dengan kealamian yang sama seperti sebelumnya. Dia ada janji temu medis, seharusnya dia datang nanti. Pola itu berulang dengan presisi yang tidak nyaman. David tidak bisa mengabaikannya. Namun kali ini, ada sesuatu yang lebih aneh. Meghan tidak menyebutkan apapun tentang janji temu atau komitmen di luar rutinitas. Merasa kebetulan ini semakin ganjil, David mengambil ponselnya dan menelepon istrinya. Panggilan itu berdering beberapa kali sebelum masuk ke pesan suara. Beberapa detik kemudian, ia menerima pesan singkat. "Aku sedang rapat. Tidak bisa bicara sekarang." Balasan itu tampak kering, otomatis, seolah dikirim secara impulsif tanpa banyak perhatian. David tetap tenang dan menulis. "Sampai kapan aku perlu bicara denganmu?" Balasan datang dengan cepat. "Sekitar 30 menit lagi." Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Rapatnya di kantor atau di luar?" Meghan menjawab, "Di kantor." Tanpa ragu, David bangkit dari kursinya, pergi ke bosnya, dan memberitahukan bahwa ia perlu menangani keadaan darurat pribadi. Ia mengambil kunci mobilnya, turun ke garasi, dan langsung menuju gedung tempat Meghan bekerja. Hanya dalam waktu 10 menit, ia parkir tepat di depan kantornya. Ia menghentikan mobil, mengambil ponselnya, dan mengirim pesan lain. "Aku akan tunggu. Aku di sini, di depan kantormu." Setelah itu, hening. Ponsel tetap diam di dashboard. Tidak ada notifikasi, tidak ada pembaruan. David terus menatap pintu masuk gedung, waspada terhadap setiap gerakan, setiap orang yang keluar. Waktu terasa melambat, seolah-olah hanya untuk meningkatkan kecemasan yang tumbuh di dalam dirinya. 20 menit berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran Meghan. Hingga tiba-tiba, telepon berdering. Itu Eric. Suaranya terdengar santai, seperti biasa. "Hei Bung, aku baru saja kembali ke kantor. Ada keadaan darurat di sini. Kau harus kembali." David mencengkeram ponselnya erat-erat dan menjawab dengan nada kering dan objektif. "Minta orang lain. Aku tidak akan kembali." Eric masih bersikeras, mencoba sekali lagi untuk meyakinkannya, tetapi David tetap menolak, mengakhiri panggilan dengan dingin dan langsung. Ia tetap di sana, tak bergerak, menatap pintu masuk sementara jam terus berdetak. Hatinya terasa berat, seolah setiap detaknya mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa semua ini tidak masuk akal. Ponselnya tetap diam, dan waktu terus berjalan hingga, tanpa peringatan apapun, Meghan muncul entah dari mana,
mengetuk jendela mobil dengan ringan. David keluar dari mobil, dan tanpa basa-basi bertanya, "Dari mana saja kau? Aku sudah duduk di sini dan tidak melihatmu keluar." Megan tersenyum tipis, tetapi gerak-geriknya gugup dan napasnya tampak lebih cepat. Ia menjawab dengan kalimat pendek, sambil memainkan tali tasnya. "Aku salah paham. Rapatnya di luar." Aku menjawab otomatis tadi. David berdiri diam, menatapnya, memproses penjelasan itu, yang terdengar terlalu rapuh baginya, seperti mencoba memadamkan api dengan setetes air. Ketika mereka sampai di rumah, David tidak melepas mantelnya atau menunggu Megan untuk tenang. Ia langsung ke pokok permasalahan tanpa basa-basi, suaranya tegas dan menusuk. "Bagaimana kau kenal Eric? Jangan bohong." Megan membeku sejenak, lalu membuang muka dan tergagap, mencari jalan keluar cepat, mencoba berpegang pada versi yang paling nyaman. "Aku bertemu dengannya di makan malam yang kita adakan di sini." David tidak membiarkan kalimat itu bertahan lebih dari sedetik. Ia memotong dengan tajam. "Jangan bohong." Megan menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak seolah bersiap menerima pukulan, dan kemudian menyemburkan kebenaran. "Dia pacarku waktu SMA. Kami pacaran selama 2 tahun. Dia tinggal di dekat rumahku." Pengakuan itu menghantam David seperti 1 ton batu bata. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia sudah menduganya. Dadanya sesak, dan pikirannya berpacu saat ia menekannya sekarang dengan lebih tidak percaya. "Dan kau sudah bertemu dengannya?" Megan mencoba meremehkannya. Untuk melunakkan dampaknya, seolah-olah ia bisa mengurangi ukuran wahyu itu menjadi sesuatu yang sepele. "Hanya minum kopi." David merasakan amarahnya memuncak, napasnya semakin berat, dan ia tidak memberi Megan ruang untuk bersembunyi di balik alasan lemah. Ia terus maju dengan pertanyaan lain, langsung dan objektif. "Dan bagaimana dia punya nomormu?" Megan, dengan suara lebih pelan menjawab, "Dia mengirim pesan padaku di Facebook, mengajak minum kopi." Seolah-olah, dengan setiap jawaban baru, kepercayaan yang dimiliki David padanya terurai menjadi kepingan-kepingan yang semakin kecil, hingga hampir tidak ada yang tersisa. Darahnya mendidih saat ia balas menembak, tidak bisa menahan diri lagi. "Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau berbohong? Apa kau tidur dengannya?" Mata Megan membelalak, terkejut, dan ia menjawab dengan tegas, hampir berteriak, "Tentu saja tidak. Kau gila." David menatapnya selama beberapa detik, mencoba menemukan celah dalam jawabannya, tanda kebohongan apapun. Kemudian ia meraih ponsel Megan, dengan cepat menggulir pesan, aplikasi media sosial, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kekosongan bukti tidak membawa kelegaan, hanya memperdalam penderitaan, seolah-olah kebenaran ada di sana, tetapi tersembunyi di bawah lapisan tak kasat mata. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, David meninggalkan rumah, berjalan tergesa-gesa, jantungnya berdebar tidak karuan. Ia meraih ponselnya dan menelepon Eric. Suaranya terdengar mantap, kering. "Aku harus menemuimu sekarang." Eric mencoba bertanya mengapa, tetapi David hanya mengulanginya, tidak memberikan ruang untuk penolakan. 10 menit kemudian, mereka duduk di sebuah bar yang sepi, hampir kosong, tempat yang sempurna untuk percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. David menatap langsung ke mata Eric, tanpa berkedip, dan melontarkan kalimat itu seperti pukulan yang diperhitungkan. "Istriku memberitahuku bahwa kalian bertemu, dan kau mengkhianatiku dengannya." Ekspresi Eric berubah seketika. Senyumnya yang biasa menghilang, tubuhnya menegang. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia mencoba mempertahankan ketenangannya tetapi gagal. Napasnya menjadi tidak teratur, dan setelah keheningan yang lama, ia akhirnya mengaku. Itu sebuah kehilafan, hanya sekali. David merasakan kakinya melemah. Perutnya mulas seolah baru saja dipukul. Namun, ia perlu mendengar lebih banyak, membutuhkan kebenaran yang diucapkan dengan jelas. Jadi ia bertanya langsung,
Suaranya berat. Apa kau tidur dengan istriku? Erik menunduk, malu, memainkan tangannya dan menjawab dengan bisikan, "Maaf, itu terjadi. Masa lalu datang kembali." David mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tetapi ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan kendali atas dirinya. Instingnya mendesaknya untuk berdiri dan menyerang, tetapi akal sehat menahannya. Ia bangkit dari kursi, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan meninggalkan bar, berjalan dengan langkah tegas, penuh tekad. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ketika ia sampai di rumah, David masuk dengan tegas, tanpa ragu, berjalan ke arah Megan, yang sudah berada di tengah ruang tamu, duduk seolah menunggunya, matanya merah dan tangannya tergenggam di antara lututnya. Ia berbicara dengan ketegasan yang sama yang ia pertahankan sejak awal. Erik sudah mengaku. Megan langsung hancur, mulai menangis, memohon pengampunan, mengatakan itu adalah sebuah kesalahan, bahwa ia bingung, bahwa ia tidak pernah ingin menyakitinya, mengulangi beberapa kali bahwa itu tidak berarti apa-apa, bahwa itu terjadi dan selesai, tetapi ia ingin memperbaikinya, ia ingin menyelesaikannya. David tidak menanggapi, hanya berjalan ke kamar tidur dan mulai mengemasi barang-barang Megan, membuka laci, mengambil pakaian, sepatu, melemparkan semuanya ke dalam koper tanpa peduli tentang kerapian atau lipatan. Megan mengikutinya, menangis semakin keras, memintanya untuk berhenti, mengatakan mereka bisa bicara, bahwa ia harus mendengarkannya. Ia menutup koper terakhir dengan paksa, berbalik ke arah Megan, dan berbicara dengan dingin. Telepon istrinya sekarang. Megan gemetar, tersedak isak tangis, menggelengkan kepalanya mencoba menolak, tetapi David mendekat dan mengulangi dengan lebih tegas. Telepon dia, sekarang. Megan gemetar, mengambil ponselnya dan menelepon nomor Lisa. Ia menyalakan pengeras suara. Keduanya berdiri di sana, tak bergerak, menunggu jawaban dari seberang. Beberapa detik kemudian, suara bingung, Lisa terdengar. "Halo?" Megan menarik napas dalam-dalam, menahan air mata sebisa mungkin, dan mengaku, suaranya bergetar. "Suamimu adalah pacarku waktu SMA, dan kami telah mengkhianati kalian berdua saat kami bertemu kembali." Di seberang sana, ada keheningan yang berat dan lama, lalu Lisa begitu saja menutup telepon. David meraih koper-koper itu, memesan taksi, dan ketika mobil tiba di depan rumah, ia memasukkan semuanya ke bagasi. Megan berdiri di pintu menatapnya, matanya penuh air mata, berharap David akan mengatakan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Namun, David hanya menatapnya dan berkata, "Menghilanglah." Ia berbalik dan masuk kembali ke rumah, menutup pintu tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, David menemui bosnya, meminta untuk berbicara, dan menjelaskan seluruh situasinya. Ia berkata dengan jelas bahwa setelah apa yang terjadi, ia tidak bisa bekerja di perusahaan yang sama dengan Erik lagi. Bosnya terkejut, mendengarkan dalam diam dan, pada akhirnya, berkata bahwa ia mengerti. Hari itu Erik tidak masuk kerja. Dalam beberapa hari berikutnya, keputusan dibuat, Erik dipecat. Pernikahannya juga berakhir. Lisa mengajukan gugatan cerai dan pindah. Megan, di sisi lain, mencoba menghubungi David beberapa kali, tetapi ia tidak pernah merespons. Ia melanjutkan hidupnya di tempat lain. Erik dan Megan tidak kembali bersama. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada upaya, hanya dua pasangan yang hancur, empat orang yang bergerak ke arah yang berbeda, ditandai oleh kesalahan yang menghancurkan apa yang tampak seperti jalan yang aman dan bahagia. Curiga dengan istri atau menantu Anda? Jangan alami apa yang kita lihat di video ini. Periksa tautan di kolom komentar dan dapatkan e-book dengan tips berharga dan situs yang disetujui investigator untuk menghilangkan keraguan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.